Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali taklim ataupun kultum pada siang hari ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Bapak-bapak, aparatur negara yang punya otoritas untuk menjaga kelautan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah baru saja kita selesai menjalankan ibadah salat zuhur berjamaah. Semoga Allah senantiasa memberikan istiqomah ya, kepada kita. Amin. Karena menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa istiqomah merupakan karomah, ya, karomah Allah yang terbesar. Para wali punya banyak karomah ya. Ada yang karomahnya bisa berjalan di atas air, ada yang karomahnya bisa meloncat sungai, melompat sungai yang lebar, dan lain-lain ya. Namun itu semua menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu adalah karomah yang kecil, Pak. Jadi kalau misalnya punya karomah-karomah yang seperti tadi, itu termasuk yang golongan karomah kecil. Tapi karomah yang terbesar adalah istiqomah. Ya. Jadi kalau seseorang bisa istiqomah, rutin menjalankan perintah Allah, terutama yang wajib-wajib dulu, mulai dari sholat, zakat, saum, haji, dan seterusnya. Kemudian menutup aurat, ya. Itu merupakan istiqomah, ya. Dan itu karomah yang besar. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah lama tidak berjumpa di sini karena kesibukan-kesibukan menjelang Idul Adha, dan mungkin Bapak Ustadz Irfan beberapa kali mengisi ya. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kajian yang ini khususnya untuk saya pribadi. Supaya saya selalu ingat dengan apa yang saya baca sendiri ya. Dan semoga juga bermanfaat untuk bapak-bapak semuanya. Yaitu tentang adab al-ghadab ya. Al-ghadab itu adalah marah ya. Jadi bagaimana adab yang benar kalau kita itu marah ya. Karena marah itu adalah sesuatu yang manusiawi. Namun kalau tidak ada adab, tuntunan dari Nabi Muhammad tentu akan menjadi sebuah kerusakan ya, kerusakan. Marah adalah suatu kondisi yang kadang dialami oleh tiap manusia. Gak peduli ustadz, gak peduli kiai, gak peduli itu rektor, dosen, mahasiswa, ya. Pokoknya tiap manusia. Bahkan terkadang manusia tidak dapat menghindarinya. Ya. Coba, siapa di antara kita yang seumur hidup gak pernah marah? Coba angkat tangan. Gak ada, pasti pernah marah. Nabi SAW telah mewasiatkan kepada seorang laki-laki, nasihat Nabi sangat singkat, la taghdab, ya, la taghdab, ya. Jangan marah. Jangan marah itu bukan berarti mematikan sifat marah, bukan, tetapi jangan memperturutkan marah. Memperturutkan. Kalau marah kan alamiah, Pak. Ya, nah, ketika kita akan marah, ada adab-adab yang seharusnya kita perhatikan, adab-adabnya. Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam kitab Fathul Bari, Al-Khattabi berkata, arti perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni jangan marah, adalah jauhi sebab-sebab marah. Ya. Jadi jauhi sebab-sebab marah. Jadi sebab-sebab yang akan mendatangkan marah kita jauhi.
Ya. Tentu penyebab marah itu banyak ya. Penyebab marah ya misalnya ada piring pecah atau ada HP jatuh, apa saja ya. Hampir semua hal bisa membuat kita marah. Nah, jauhi sebab-sebab marah. Dan jangan melakukan sesuatu yang mengarah kepadanya. Jangan melakukan sesuatu yang mengarah kepadanya. Kadang-kadang seorang suami marah sama istrinya begini. Misalnya seorang istri bilang, Kiai atau Mas, jangan marah. Terus suaminya enteng jawab, pemicu marah itu kamu yang memicu marah. Coba kalau nggak dipicu kamu, saya nggak marah. Suka begitu suami itu ya, begitu egoisnya suami. Ya barangkali benar itu kalimat itu, barangkali benar. Tetapi ya jangan begitulah. Ya sebaiknya langsung kita mengikuti adab-adab yang diajarkan oleh Nabi. Sementara marah itu sendiri tidaklah terlarang karena ia merupakan tabiat yang tidak akan hilang dari diri manusia. Jadi itu merupakan tabiat. Ya, tabiat itu apa sih Pak? Tabiat itu sesuatu yang otomatis ya Pak ya, otomatis ya, yang otomatis ada pada diri kita, nggak mungkin hilang, nggak mungkin. Tetapi hendaknya seorang muslim memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengan marah. Ada sekitar 10 Pak. Ada sekitar 10. Mungkin saya akan bacakan dulu garis besarnya, nanti perinciannya menyusul ya. Yang pertama saya bacakan poin-poinnya dulu ya Pak, ada 10. 1. Jangan marah kecuali karena Allah. Jadi marah yang karena Allah boleh. Yang marah bukan karena Allah nggak boleh. Itu poin pertama. Poin kedua, lemah lembut dan tidak marah karena urusan dunia. Jadi lemah lembut, ya kita berusaha dalam segala aspek Pak ya, lemah lembut. Mengurus istri, mengurus anak, kemudian menghadapi masyarakat. Bapak kan ini pelayan masyarakat kan. Misalnya ada orang pemilik kapal mau ini ya lemah lembut lah. Ya, diperiksa baik-baik lah, ditanya baik-baik. Misalnya Bapak mau berlayar kemana? Mau ke sana? Sudah punya izinnya belum? Belum. Nah, urus surat izinnya dulu. Ya, dan sebagainya. Kemudian karena tidak marah karena urusan dunia. Jadi Islam menetapkan bahwa marah karena urusan dunia itu adalah tidak bagus. Ya, misalnya Bapak dibikinin kopi sama istri kurang manis. Bapak dibikinin kopi sama istri kurang manis, marah. Itu nggak cocok Pak. Ya. Atau kemanisan, marah. Atau masak kemudian keasinan, marah. Itu nggak boleh. Jadi marah karena urusan dunia, nggak bagus. Ya. Tapi kalau misalnya istri kita nggak sholat, kita marah, itu bagus. Atau istri kita buka aurat, ya joget-joget di panggung, buka bagian-bagian anggota tubuh, disawer-sawer, Bapak marah, oh bagus. Marah karena urusan pelanggaran hukum. Tapi kalau misalnya istri kita naruh jemuran di kasur, ya persoalan jemuran, masa jadi persoalan besar? Janganlah. Ya, nah itu urusan dunia. Yang ketiga, mengingat kekuasaan dan keagungan Allah. Jadi ketika kita marah adalah kita ingat akan kekuasaan dan keagungan Allah, bahwa Allah itu maha kuasa, maha agung, dan setiap ubun-ubun kita ada di tangan Allah. Ya, setiap ubun-ubun kita. Artinya kalau kita ingat bahwa di atas kita ada Allah yang maha besar, maha agung, maha suci, maka kita tentu malu dong, ya malu. Ya. Yang keempat, menahan dan meredam amarah jika telah muncul. Jika amarah telah muncul, bagaimana kita meredam, ya, meredam dan menahan, ngerem lah Pak, ngerem, ya, ngerem. Nah, kemudian yang kelima, berlindung kepada Allah. Jadi dianjurkan oleh Nabi ketika marah kita mengucapkan a'udzubillah. Sampai di situ saja boleh Pak. Mau dilanjutkan sampai nirrojim boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Dan ini jarang Pak dikerjakan oleh orang marah Pak. Pernah nggak Pak kita marah kemudian kita ngomong A'udzubillahi minasyaitonirrajim? Pernah nggak? Saya rasa jarang ya Pak ya. Biasanya kita marah itu dus. Ya. Nah kita disuruh berlindung kepada Allah. Ya. Kemudian yang ke-6, adab dari marah, salah satu adabnya, dan ini berat Pak, berat ini, yaitu diam. Jadi ketika kita mau marah itu, mau mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata nama kebun binatang, ya, disitulah kita diam. Ya mungkin mata kita agak melotot sedikit lah ya Pak ya, atau mungkin agak muka kita agak merah gitu Pak ya, wajah kita agak merah ya, oke lah wajah kita agak merah. Tetapi apa namanya? Walaupun wajah kita merah, kemudian mata agak melotot, tapi kan mulutnya diam gini. Nah, kira-kira begitulah. Jadi, untuk bisa menyembunyikan atau ngerem marah 100%, hampir tidak ada yang sanggup, Pak. Tidak ada yang sanggup. Tapi paling tidak, mulut ini stop. Nah, itu udah hebat, Pak. Kalau mulut bisa begini, itu udah hebat. Hebat. Tapi kalau mulut masih wah, ya, dengan nada tinggi. Yang ke-7, mengubah posisi ketika marah. Nabi memberikan petunjuk kalau marah sedang berdiri, maka disuruh mengubah posisi menjadi duduk. Duduk Pak. Posisinya suruh dirubah. Kalau duduk masih marah, disuruh berbaring, telentang, berbaring. Ya, itu yang ke-7. Yang ke-8, berwudu atau mandi. Nah, berwudu atau mandi. Karena filosofinya marah itu dari setan yang akan membuat darah itu mendidih, Pak. Mendidih darah itu. Nah, maka dengan kita mandi atau wudu, syukur-syukur mandinya pakai air, syukur-syukur mandinya pakai air kulkas, atau wudunya pakai air kulkas. Itu insya Allah nanti ya. Kalau ada air kulkas ya air keran lah, ya air keran. Jangan mandinya pakai air hangat, jangan, takutnya malah tambah gitu. Tambah gitu. Jadi mandinya pakai air dingin ya. Yang ke-9, ini juga berat Pak, yang 9, memberi maaf dan bersabar. Kita ingin marah sama istri Pak ya. Tapi akhirnya kita merenung. Sudah hidup 50 tahun. Hidup bersama, suka duka, masa mau diakhiri dengan keluarga yang broken home. Akhirnya dia memaafkan, ya udahlah, memaafkan dan bersabar. Yang ke-10 terakhir, jangan membalas keburukan dengan keburukan yang berlebihan. Jangan membalas keburukan dengan keburukan yang berlebihan. Kalau keburukan dengan keburukan yang setimpal equal itu boleh. Tetapi yang lebih sempurna adalah memaafkan. Jadi yang lebih baik, yang lebih bagus itu tidak membalas. Yang lebih bagus tidak membalas. Tapi kalau kita membalas yang equal. Tapi yang equal itu juga tergantung isinya Pak. Kalau misalnya orang itu menuduh ibu kita berzina, kemudian kita balik membalas, ibu kamu juga berzina, itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi misalnya kita, ya ini yang kecil-kecil aja lah, misalnya kita dicubit gitu ya, cubit, kemudian cubit lagi, ya cubit lagi, atau ditampar, tampar lagi. Kenapa kamu nampar? Oh kamu juga nampar. Jadi yang seimbang. Jangan berlebihan. Kalau namparnya sekali ya sekali aja gitu, jangan namparnya sekali dibalas 10 kali, bak. Oh itu berlebihan. Sekali aja. Nah, ada 10 Pak ya, ada 10. Kita coba satu persatu. Kalau nanti waktunya cukup semua, kalau enggak ya sedapatnya. Yang pertama, jangan marah kecuali karena Allah ya. Jika marah dilakukan karena Allah, niscaya hal itu menjadi sesuatu yang disukai dan pelakunya akan mendapatkan pahala. Mana dapat pahala Pak? Jadi kalau kita marah karena Allah, malah dapat pahala. Ya, malah dapat pahala.
Kemarahan itu bergolak dalam hati jika hukum Allah diabaikan dan dilanggar atau perbuatan haram merajalela. Nih Pak, jadi kalau Bapak ingin tahu, Pak Ustadz, marah yang karena Allah yang mana? Ya, kalau Bapak ingin tahu, saya kasih tahu. Marah yang karena Allah adalah jika hukum Allah diabaikan. Ya, hukum Allah diabaikan dan dilanggar atau perbuatan haram merajalela. Jadi di mana-mana merajalela. Misalnya apa? Di sini pada judi online, judul ya, judul. Di sini pada prostitusi online. Di sini korupsi. Pokoknya merajalela lah. Kemana kita menengok, di situ kemaksiatan merajalela. Itu boleh timbul kemarahan. Ya. Jihad fisabilillah juga merupakan bentuk kemarahan karena Allah. Nah, jadi dalam pandangan Islam, jihad itu sah. Ya, sah jihad itu. Itu adalah jenis golongan marah karena Allah. Ya. Karena tidak ada yang jihad kemudian, hai Israel, kamu nggak usah saya tembak lah, saya kasihan sama kamu. Nggak ada. Ya. Ya marah. Maka itu hendaknya seorang muslim tidak marah kecuali karena Allah, sehingga ia mendapatkan pahala dalam marahnya. Jadi kalau Bapak ingin dapat pahala dalam marah, tumpahkan aja dalam jihad. Ya. Atau ketika ada pelanggaran hukum dan pelanggaran syariat Allah. Ya. Jadi jangan sampai Bapak punya istri, kemudian nggak sholat, kemudian rapopo. Jangan. Harus ditantang. Kamu mau begini terus apa mau terus sama abang atau mau pisah? Ya, gitu. Harus ditantang. Ya. Ya tentu bertahap Pak ya. Ngomongnya bertahap. Ya. Sebab apa? Kalau misalnya istri kita nggak sholat, nanti akan nular Pak. Nular kemana? Nular ke anak. Nanti kata anak, ah mama juga nggak sholat, aku juga nggak sholat lah. Kenapa ayah marah sama aku? Mama dong dimarahin. Ah kan, akhirnya sang anak protes gitu ya. Ayah kenapa marah sama aku? Kan yang ngajarin nggak sholat kan mama. Ah itu ya, itu akibat dari kita mendiamkan. Kita suami mendiamkan. Demikian juga kalau istri kita belum menutup aurat, maka mulai sekarang bapak-bapak para suami mulai mensosialisasikan untuk istri kita agar menutup aurat. Ya. Jangan sampai istri kita kemana-mana rambutnya kelihatan, betisnya kelihatan. Nggak bakal nanti anak bapak-bapak itu akan menutup aurat itu nggak bakalan Pak. Bakalan. Kenapa? Dia akan mencontoh ibunya. Oh mama juga enggak kok. Mama enggak tuh. Mama nggak pakai kerudung, nggak pakai jilbab. Mama kemana-mana pakai daster kelihatan betisnya putih. Ya, akhirnya sang anak itu tidak akan mau menjalankan perintah yang sebenarnya dari Allah. Karena apa? Karena contohnya dari mamahnya tidak ada contoh yang baik. Dan mamahnya tidak menutup aurat, didiamin oleh bapaknya. Suaminya membiarkan. Ah, angel, apalagi niru di YouTube itu. Wes angel. Itu kan di YouTube suka begitu kan. Wes angel itu. Ya. Jadi nggak bisa jadikan alasan. Harus diusahakan. Maka karena bapak-bapak sudah terlanjur punya istri, ya coba diarahkan pelan-pelan ya. Kalau bapak-bapak ikut pengajian, istri diajak ya ke masjid ya, atau buka YouTube ya, diajak. Jangan sampai bapak-bapaknya rajin ikut pengajian, istrinya hanya rajin karaoke ya. Kalau karaoke kenceng itu karaoke bro. Tapi kalau pas ikut pengajian tidur. Nah itu ya. Ini kita cerita ibu-ibu, bukan cerita bapak, bukan? Ya, enggak. Nah, saya baca hadisnya Pak ya.
ma khayyaran Nabi sallallahu alaihi wasallam baina amrain illa ikhtara aisarahuma ma lam ya'sam fa idza kana al-ismu kana ab'adahuma minhu wallahi man taqama li nafsihi fi syai'in yu'ta ilaihi qattu hatta tuntahaka hurmatullahi fayantaqimu lillah. Nah, ini hadis riwayat sudah ditakhrij sebelumnya ya. Artinya Pak, tidaklah diajukan dua pilihan kepada Nabi SAW kecuali beliau akan memilih yang paling mudah. Jadi kalau Nabi itu disuruh milih, ada dua opsi Pak, ada dua opsi, pasti Nabi memilih yang paling mudah. Nggak mungkin Nabi memilih yang paling sulit. Misalnya, mau naik tangga atau mau naik lift? Pilih yang paling enak, naik lift. Ya. Nabi akan memilih sesuatu yang paling mudah. Ini kita biasakan seperti itu Pak. Jadi misalnya kita disuruh milih, Mas, mau makan di restoran apa di rumah? Di rumah aja lah, cari yang paling mudah. Ya. Kalau di restoran kan harus jalan, ngidupin mobil, ngecek dulu mobilnya ada bensinnya enggak, parkirnya penuh apa enggak, jadi ribet. Tapi kalau makan di rumah kan tinggal, Bo, ambilkan nasi, dekat, ya. Jadi cari yang paling mudah. Itu watak Nabi Pak. Watak Nabi kalau disuruh milih ada dua pilihan, cari yang paling mudah. Ya. Sama dengan misalnya mau bikin KTP, Mas mau bikin KTP, mau langsung ke sana apa mau lewat saya? Udah lihat Bapak aja. Nanti kita ngasih uang jalan lah. Ya uang jalan. Ya wajar lah kita kasih uang jalan kan. Kalau kita ke sana sendiri tengok-tengok di Dukcapil lama kan. Bengong ya. Sore baru dipanggil. Tapi kalau misalnya kita nyuruh orang kan tinggal kita ngasih uang. Nih untuk sampean untuk jalan 100.000. Ya. Ya. Cari yang paling mudah. Selama tidak mendatangkan dosa, ya selama tidak mendatangkan dosa. Kalau misalnya dua pilihan, yang paling mudah ini Pak, tapi ini dosa, ya jangan dong, jangan. Bahkan kalau dua pilihan itu dua-duanya dosa semua, ya ditinggal. Jadi kalau misalnya disuruh milih, Bapak mau joget sama artis atau mau mukul-mukul orang? Joget sama artis juga dosa, mukul-mukul orang juga dosa. Oh, enggak semua. Kita tolak dua-duanya. Ya. Tidaklah diajukan dua pilihan kepada Nabi SAW kecuali beliau akan memilih yang paling mudah selama tidak mendatangkan dosa. Jika itu dosa, maka beliau akan menjauhi keduanya. Jadi kalau pilihannya dua, tapi dosa semua, beliau tinggalkan. Ya, beliau tinggalkan. Misalnya gini, Pak, mau minum bir apa mau minum arak? Ya enggak semua, enggak lah, saya enggak semua. Tapi kalau mau minum bir apa mau minum kopi hitam, milih kopi. Ya. Jadi kalau intinya Rasulullah memilih yang paling ringan dan itu kalau tidak dosa. Kalau dua-duanya mengandung dosa, dua-duanya ditolak. Demi Allah, beliau tidak pernah marah karena urusan pribadi. Ini perlu digarisbawahi Pak. Demi Allah, beliau tidak pernah marah karena urusan pribadi yang beliau hadapi. Kecuali apabila larangan Allah dilanggar. Larangan Allah dilanggar. Maka beliau akan marah karena Allah. Ya. Jadi kalau yang urusan pribadi Nabi, itu Nabi nggak marah. Tapi kalau larangan Allah dilanggar, beliau marah. Kalau urusan pribadi misalnya kakinya Nabi diinjak, misal ya, kaki keinjak itu. Nah, itu kan urusan pribadi. Rasul memaafkan. Nggak apa-apa. Ya. Atau misalnya Nabi dilempari kerikil, ya, Nabi memaafkan. Jadi yang sifatnya pribadi Nabi memaafkan. Ya. Atau misalnya mungkin ada yang mengecek, kok sandalnya Nabi jelek ya, mengecek, maafkan aja. Jadi selama hal-hal yang sifatnya pribadi itu Nabi memaafkan. Tapi kalau ada pelarangan, larangan Allah dilanggar,
Ya, misalnya Allah melarang mencuri, kemudian ada yang mencuri, maka Nabi segera mengambil tindakan. Karena Nabi sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah, sebagai Nabi Allah, sekaligus Nabi sebagai pemimpin umat. Sekaligus Nabi merangkap sebagai khalifah. Nabi merangkap sebagai kepala negara. Maka segera Nabi menunjukkan kemarahannya, kemudian orang itu dinasihati sekali nggak mau, dua kali nggak mau, baru dihukum. Ya, dihukum. Kalau di depan mata Nabi ya. Kalau kejahatan itu bisa disembunyikan, ya Nabi nggak mau ngorek-ngorek. Ya. Jadi misalnya ada orang berzina, tapi nggak ada yang tahu, Ya Nabi nggak bakal ngorek-ngorek dong, nggak bakal nanya, Mas, sampai tadi malam berzina nggak? Mas, tadi malam nggak bakal ngorek-ngorek nggak? Ya. Bahkan kalau ada seseorang yang mengaku telah berzina dan minta dihukum, Nabi mengatakan, kamu ini sadar nggak? Jangan-jangan kamu ini lagi mimpi. Oh, kayaknya kamu ini lagi mimpi nih. Udah pulang dulu, pulang. Ada Pak, di zaman Nabi seorang perempuan yang berzina kemudian lapor kepada Nabi ingin minta dihukum. Ada. Dan itu videonya sudah saya sebarkan. Ada di videonya Ustadz Aulia. Ustadz Aulia itu anak saya. Ya. Jadi sekali lagi, demi Allah beliau tidak pernah marah karena urusan pribadi yang beliau hadapi, kecuali apabila larangan Allah dilanggar. Maka beliau akan marah karena Allah. Jadi contohnya tadi Pak, jadi kalau Bapak dibikinin istri kopi pahit, atau terlalu manis, atau makanannya terlalu asin, gak usah marah Pak, gak usah. Tapi kalau misalnya, istri nyuri uang tetangga, atau misalnya istri itu ngutang-ngutang barang kemudian gak izin suami, utang barang, sehingga utangnya suami numpuk gitu. Hanya nyodorin tagihan rekening nih Bang, tagihannya 5M. Hah? Dia gak izin. Ya. Kalau izin nggak apa-apa, misalnya izin, ya. Kiai, Bang, aku boleh nggak ini mau utang ini. Kalau kata suami, oke, nggak apa-apa. Kalau suami mengizinkan, kalau tanpa izin ini pelanggaran syariat, ya. Atau misalnya tadi ya, istri nggak pakai jilbab, istri kemana-mana buka aurat, ya. Ya sebaliknya sama juga Pak. Misalnya seorang perempuan punya suami, suaminya nggak pernah sholat, ya, itu juga sama. Seorang perempuan berhak marah, ya. Bahkan berhak minta cerai, ya. Wanita istri yang minta cerai kepada suami tanpa alasan yang syar'i, maka wanita itu tidak akan mencium baunya surga. Itu hadis Pak, sahih itu. Seorang perempuan, seorang istri minta cerai sama suaminya, minta cerai, tapi nggak ada alasan yang syar'i, nggak ada alasan yang dibenarkan oleh agama, maka si wanita itu tidak akan mencium baunya surga. Mencium saja enggak? Oh, buru-buru masuk, mencium aja enggak. Nah, tapi kalau ada alasan yang syar'i boleh, misalnya, kenapa kamu minta cerai? Suami saya nggak pernah sholat. Jadi sejak malam pengantin pertama sampai detik ini nggak pernah sholat. Itu berhak untuk minta cerai. Kalau suaminya nggak mau menceraikan ke pengadilan, nanti yang menjatuhkan pengadilan agama. Ya. Jadi itu. Jadi bentuk kemarahan istri kepada suami ya minta cerai. Kecuali kalau suaminya sudah bertekad, sabar dek, abang mau sholat, tapi nunggu pikiran tenang dulu. Ya, emangnya abang pikirannya lagi kalut? Iya lagi kalut. Coba bang curhat dulu, biar curhat dulu kan. Begini deh, abang barusan dimarahin sama atasan di kantor. Abang minggu depan mau dipecat. Oh mau dipecat. Wah, lalu istrinya memberikan solusi. Ya udah nggak apa-apa bang. Kalau dipecat dari kantor ini nggak apa-apa. Nanti kita kita berkebun kopi aja. Kebetulan harga kopi di Lampung lagi tinggi. Ya, harga kopi di Lampung lagi tinggi Pak. Ya, sampai nyari kopi itu susah banget karena saking larisnya kopi. Ya, nah gitu. Jadi kalau si suami itu sama sekali udah dinasehati, udah ditegur, nggak mau sholat, maka si istri berhak untuk
minta cerai, ya berhak. Itu namanya minta cerainya ada alasan yang syar'i yang disahkan oleh agama. Tapi kalau kenapa kamu minta cerai? Ini suami saya ternyata nggak ganteng banget. Wah, itu nggak bisa. Nggak bisa. Hah? Gitu ya. Jadi gitu. Oke. Ini hadisnya. Kemudian yang kedua, berlemah lembut. Tidak marah karena urusan dunia. Sudah ya, tadi sebenarnya udah merangkap. Sesungguhnya semua kemarahan itu adalah buruk. Sesungguhnya semua kemarahan itu adalah buruk. Kecuali marah karena Allah. Sebagaimana diketahui bahwa marah itu terkadang mendorong manusia untuk bertikai dengan orang yang menyelisihnya. Memukulnya, menghinanya, sehingga ia terjerumus dalam dosa besar. Bahkan terkadang sampai memutus hubungan silaturahim. Ya Pak ya. Jadi banyak sekali silaturahim putus gara-gara marah. Mas, kenapa cara main ke sini? Oh, males. Main dimarahin melulu. Akhirnya nggak berani main lagi. Jadi kalau kita main kemudian dikasih senyum, kemudian ditanyain, "Dek, udah makan belum, Dek?" "Belum, Bang." "Nih, makan dulu." Terus pas mau pulang ditanya, "Kamu punya duit nggak?" "Nggak punya." "Kasih." Itu kan seneng itu. Itu hubungan itu bagus itu, ya. Ya cuma yang adiknya itu harus punya perasaan dong, masa main tiap hari. Kalau main tiap hari berarti kan berarti dia belum terdidik akhlaknya, ya. Ya silaturahmi sebulan sekali dah cukup lah. Sebulan sekali. Kalau tiap hari mendingan nggak usah kerja lah, datang aja ke rumah kakak kan nanti dikasih makan. Nah jadi gitu. Jadi marah itu menyebabkan bertikai. Bertikai itu bisa mukul, bisa menghina, mengejek, ya. "Kamu itu dasar seperti," sebut nama kebun binatang. "Kamu dasar seperti," bahkan sampai hubungan silaturahmi. Maka Nabi bersabda, "La taghdab." Ya. Jadi satu-satunya sabda Nabi yang paling singkat di dunia, paling pendek, satu-satunya hadis Nabi yang paling pendek punya ini Pak. La taghdab. La taghdab. Jangan kamu marah. Hadis ini berisi perintah untuk menjauhi kemarahan atau perintah untuk menahan marah. Jadi hadis ini perintah untuk menjauhi kemarahan atau untuk menahan, mengerem. Ya. Kita lihat jam dulu Pak ya, biar nggak berlebihan. Jam 1. Berapa menit lagi Pak? Sekarang jam 1 ini. 10 menit ya? Hah? Cukup. Oke. Ya, jadi itu Bapak sekalian, yang penting kita berusaha untuk menahan marah, dan kiat-kiatnya dari Nabi sudah jelas tadi. 1, diam. Yang kedua, mengubah posisi dari berdiri menjadi duduk, dari duduk berbaring. Yang ketiga, berwudu atau mandi dengan air dingin, ya, jangan dengan air panas. Air panas apa? Kemudian mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan yang terpenting adalah memberi maaf dan bersabar. Ya. Membalas boleh, tetapi jangan berlebihan. Ini ayatnya Pak, surat An-Nahl ayat 126. Sebagai penutup Pak ya, sebagai penutup. Surat An-Nahl ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Jika kamu membalas atau menghukum, maka balaslah dengan yang semisal dengan keburukan yang telah mereka lakukan. Ini balaslah dengan yang semisal, setimpal, ya, semisal, setimpal. Tetapi jika kalian sabar, itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita sabar, biarin aja lah, jangan dibalas lah, jangan. Itu yang lebih mulia. Jadi tidak membalas dan sabar itu yang paling mulia. Ya. Jadi kalau kita pun mau membalas, jangan sampai berlebihan. Kalau kita ditempelin sekali, ya balaslah sekali, dah selesai. Jangan
pak. Jangan ya. Nah, itulah Bapak sekalian, dan ini untuk saya juga, karena saya juga manusia biasa. Mari jangan berlebihan di dalam membalas, kemudian memberi maaf dan bersabar lebih baik. Kemudian kalau marah itu udah datang, segera berwudu atau mandi, kemudian mengubah posisi marah, kemudian diam dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada pertanyaan boleh silakan, kalau ada yang perlu ditanyakan.